Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat Cordova semua untuk bernapak tilas secara virtual di satu tempat yang sangat bersejarah bagi umat Islam, yakni Gua Hiro Jabal Nur. Jabal Nur adalah sebuah gunung di dekat kota Makkah Al-Mukarramah yang jaraknya sekitar 12 km dari Masjidil Haram. Diperlukan waktu sekurang-kurangnya 15 menit dari Masjidil Haram dengan menggunakan kendaraan roda 4. Jabal Nur diambil dari bahasa Arab yang artinya gunung cahaya. Dinamakan gunung cahaya karena di tempat inilah cahaya Islam untuk pertama kali dipancarkan. Di puncak Jabal Nur terdapat sebuah gua yang sudah begitu dikenal di kalangan umat Islam, yaitu Gua Hiro. Gua Hiro adalah salah satu gua yang memiliki makna yang sangat luar biasa bagi umat Islam, di mana di gua ini Nabi Muhammad SAW telah menghabiskan banyak waktu untuk berkholwat, menyendiri, dan disinilah beliau untuk pertama kalinya menerima wahyu dari Allah dengan perantaraan malaikat Jibril. Gua Hiro menjadi tempat berlabuhnya kebesaran firman Allah atas lahirnya surah pertama, yakni surah Al-Alaq. Jabal Nur tingginya mencapai 281 meter dari permukaan tanah dan panjang pendakian sekitar 645 meter. Diperlukan waktu kurang lebih 1-2 jam untuk melakukan pendakian yang tidak mudah untuk sampai ke gua ini. Kurang lebih ada 1.750 langkah ke atas. Namun, karena jalanan terjal dan menanjak sehingga kita harus berhati-hati untuk bisa naik dengan cepat. Dalam sejarahnya, berkali-kali Nabi Muhammad SAW menaiki dan menuruni Jabal Nur untuk berdiam, merenung, dan berpikir atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mengasingkan diri dari berbagai keruntuhan moral penduduk Makkah kala itu. Sampai akhirnya Allah berkehendak untuk membenarkan agamanya dengan menurunkan wahyu ayat pertama berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Dan memang tak mudah mencapai Gua Hiro ini, tempat Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dengan perantaraan malaikat Jibril. Perjalanan ke Gua Hiro cenderung menanjak, terjal dan curam. Kaki pegal, letih, dan peluh keringat menjadi modal utama untuk menuju serta menaiki puncak Jabal Nur ke Gua Hiro. Gunung ini secara nyata merupakan tempat yang tandus, panas, dan terdiri dari bebatuan yang keras dan tajam. Namun pada saat kelelahan membahana di tengah maupun di puncak perjalanan, sebuah pondokan yang sederhana menyapa dengan ramah. Di tempat ini kita bisa rehat sejenak sambil melihat pemandangan yang indah dari puncak Jabal Nur. Bagi yang ingin melihat pemandangan kota Makkah keseluruhan bisa mendapatkan di Jabal Nur ini. Posisi kompleks Masjidil Haram terlihat jelas dari gunung ini dengan patokan Tower Zamzam. Pemandangan alam juga begitu indah. Bukit-bukit batu tersusun secara baik yang di bawahnya berbaris rumah dan perkampungan penduduk Arab Saudi. Setelah menempuh perjalanan yang menanjak dan terjal selama kurang lebih 1,5 jam, akhirnya puncak Jabal Nur dapat terlihat. Keberadaan Gua Hiro pun dapat diketahui dengan tulisan berbahasa Arab, yakni Gua Hiro dan ayat 1-5 surah Al-Alaq. Jalan masuk ke Gua Hiro juga tak terduga. Kita harus melewati celah di antara dua batu raksasa yang sangat sempit dengan ketinggian sekitar 2 meter. Usai melewati celah barulah terlihat Gua Hiro. Hanya ada lubang yang tertutup batuan, lebarnya sekitar 50 cm dengan kedalaman 2 meter dan tinggi sekitar
190 cm. Bentuk Gua Hiro agak memanjang, terletak di belakang dua batu raksasa yang sangat dalam dan sempit. Tidak dapat dilalui lebih dari satu orang dan hanya dapat memuat 5 orang saja. Betapa tidak, perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW memang tidak mudah dan butuh kerja keras, semangat, kegigihan, serta keuletan yang luar biasa dalam mensyiarkan agama Islam. Perjuangan baru dimulai dan menjadi beban yang luar biasa dalam penyampaian wahyu pertama dari Allah kepada kaumnya, di mana kaumnya kafir Quraisy kemudian menolak, mencaci maki, melakukan kekerasan hingga kepada pengucilan serta harus melampaui peperangan. Namun pertolongan Allah memang sangat dekat dan memberikan jalan dalam setiap perjuangan setelah melewati berbagai ujian, seperti dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna nasrullahi qarib. Yang artinya, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Dan sebagai umatnya, kita harus tetap berjuang dalam menghadapi ujian hidup dengan melewatinya dan mengambil hikmah secara baik. Hal ini sebagai langkah kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah, seperti dalam firman-Nya yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka belum diuji. Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Kita bisa mengambil hikmah, salah satunya adalah perjalanan spiritual, yakni untuk mendapatkan ketenangan dan pencerahan dibutuhkan kesucian diri, kesucian hati, serta perjuangan. Pada masa Rasul, tentu perjuangan sampai ke puncak Gua Hiro lebih berat medannya dibandingkan sekarang. Perjalanan berikutnya yaitu aspek kemanusiaan. Dari puncak Jabal Nur ini terlihat penjuru kota Makkah. Bisa dibayangkan saat itu Nabi Muhammad SAW melihat masyarakat Makkah secara langsung. Masyarakat Makkah yang saat itu digambarkan jahiliyah dan perlu mendapatkan pencerahan. Dari puncak Jabal Nur, Nabi Muhammad SAW saat itu tentu memiliki misi untuk mencerahkan masyarakat Makkah dengan ajaran atau wahyu yang diterima. Kemudian dalam fenomena turunnya wahyu pertama di Gua Hiro juga ada pelajaran tentang peran seorang perempuan. Saat itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan bantuan dari Sayyidah Siti Khadijah. Ketika gelisah setelah mendapatkan wahyu, Rasul diselimuti oleh Sayyidah Siti Khadijah, diberikan kenyamanan. Saat diselimuti itulah Rasul mendapatkan wahyu kedua. Cerita ini memiliki makna bahwa ada peran perempuan di dalam penyebaran ajaran Islam yang damai. Sampai berabad-abad kemudian, perempuan masih ikut berperan dalam penyebaran agama Islam. Demikianlah napak tilas kita di Gua Hiro Jabal Nur secara virtual ini. Mudah-mudahan Allah rizkikan kita untuk mengunjungi Tanah Haramain, Makkah Al-Mukarramah, dan Madinah Al-Munawwaroh secepatnya. Sehingga salah satunya kita bisa secara nyata bernapak tilas di Gua Hiro Jabal Nur ini. Amin. Terima kasih atas perhatian sahabat Cordova semua, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah selalu memberkahi setiap langkah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.